Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wabad. Saudara sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada sore hari ini kita bisa lihat di sekitar kita ini kondisinya agak mendung. Namun alhamdulillah pada sore hari ini kita melaksanakan satu kegiatan dakwah insyaallah, yaitu membahas tentang pembahasan yang berkaitan dengan orang sakit, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pencerahan buat kita bagaimana menghadapi sakit. Orang yang sakit itu seharusnya melakukan beberapa hal. Paling tidak ada 3 hal orang sakit itu harusnya melakukannya di saat dia sakit. Karena banyak orang yang sakit, banyak orang yang mendapatkan musibah sakit ini, tapi kemudian dia lupa dengan banyak hal. Yang dia ingat hanyalah rasa sakitnya, padahal sakit itu adalah merupakan satu kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk menggugurkan dosa-dosa. Maka dari itu 3 hal yang harus dilakukan oleh seseorang di saat dia sakit. Yang pertama yang harus dilakukan oleh orang yang sakit itu adalah menanamkan kesabaran dalam jiwanya, dalam dirinya. Karena dengan bersabar maka sakit yang Allah timpakan kepada dia akan punya nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sakit itu merupakan satu ujian yang diberikan oleh Allah kepada seorang mukmin. Maka dari itu Rasulullah menyampaikan dalam satu riwayat hadis, kata beliau, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kulluhu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Apa kata beliau? Sangat menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Kenapa? Semua urusannya orang mukmin itu adalah baik baginya. Dan hal itu tidak ada kecuali bagi seorang yang mukmin, mereka yang beriman kepada Allah. Maka kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah hadis ini, fa in asabathu syarra, jika yang menimpa orang itu adalah kebahagiaan, syakar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang menimpanya itu adalah madarat, fa in asabathu dharra sabar, dia bersabar, fakana khairan lahu, dan kesabaran itu baik untuk dirinya. Makanya orang yang sakit ketika dia beriman kepada Allah, maka dia akan bersabar. Dia harus bersabar. Kenapa? Karena kesabaran itu, kata Rasulullah, apa kata beliau? As-sabru minal iman karra'si minal jasad. Kesabaran buat keimanan itu sebagaimana kepala buat anggota badan, buat tubuh seseorang. Itulah pentingnya sebuah kesabaran. Itu yang pertama yang harus ada pada diri orang yang sakit. Kemudian yang kedua, orang yang sakit itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kesembuhan, minta kepada Allah kesembuhan. Kenapa demikian? Kenapa orang sakit itu mendoakan dirinya? Karena ternyata Rasulullah menyampaikan dalam satu hadis dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, apa kata beliau di dalam hadis ini, beliau mengatakan, idza dakhalta ila maridin, kalau kamu datang masuk ke tempatnya orang yang lagi sakit, famurhu, maka suruhlah dia orang yang sakit itu falyad'u laka, untuk mendoakan kamu. Di hadis ini bahkan Rasulullah meminta orang sakit itu untuk mendoakan orang yang datang kepadanya. Itu kata Rasulullah. Kenapa demikian? Fa inna do'aahu ka do'ail malaika. Karena doanya orang yang sakit itu seperti doanya malaikat. Artinya apa? Doa orang sakit itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka sangat layak kalau seandainya dia memohon kepada Allah, meminta agar sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan oleh orang yang sakit itu adalah ikhtiar, berobat. Rasa sakit di bagian mana di dalam tubuhnya itu ada rasa sakit, maka ikhtiar berobat. Entah itu datang ke dokter, entah itu membeli obat, entah itu pakai obat bekam misalkan, atau akupuntur, atau apa saja yang bisa membantunya untuk menyembuhkan rasa sakit yang ada dalam dirinya. Ya, itulah yang harus dilakukan oleh orang yang sakit. Kenapa? Orang sakit itu butuh ikhtiar. Sebagaimana ada salah seorang sahabat Rasulullah, dia adalah orang Baduy, datang kepada Rasulullah, ditemui beliau dan bertanya, "Ya Rasulullah," di saat dia sakit, beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, ala natadawaw, apa kita harus berobat kalau sakit ya Rasulullah?" Qala, "Na'am." Iya, berobatlah kamu. Kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya, "Ya ibadallah, wahai hamba Allah, tadawaw, berobatlah kamu." Kata Rasulullah, "Fa innallaha lam yada." Allah itu tidak akan menurunkan da'an kepada seseorang, menurunkan penyakit, illa wada'a lahu sifat, kecuali Allah juga turunkan sifat, kesembuhan. Kecuali satu penyakit, kata Rasulullah. Apa itu? Al-haram, pikun. Satu sakit ini yang tidak bisa disembuhkan. Tapi selain daripada itu, bisa kita meminta kepada Allah, kemudian ikhtiar dengan cara berobat itu, Allah akan turunkan kesembuhan. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu marilah jika ada ujian turun kepada kita yang namanya sakit, lakukan 3 hal. Yang pertama bersabar, kemudian yang kedua adalah berdoa kepada Allah, kemudian yang ketiga ikhtiar dengan berobat, obat-obat yang dihalalkan menurut Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.